نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي به قلبي بجاه النبي والآل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا وفقها في الدين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, hadirin hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya pada pagi hari ini kita dipertemukan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tempat yang paling amat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling digemari oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena insyaallah di tempat ini tempat kita mengadu kepada Allah, di tempat ini tempat kita tunduk kepada Allah, di tempat ini tempat kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada hal yang dirindukan atau yang paling dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan hamba-hamba yang selalu merengek, menangis, mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perkumpulan yang seperti ini, agenda yang seperti ini, insyaallah kita berharap dengan agenda ini kita bisa menjadi hamba yang layak masuk surga dengan rahmatnya Allah. Dengan agenda ini kita berharap kita bisa menjadi umat yang layak masuk surga dengan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebuah nikmat yang luar biasa tentunya, nikmat yang patut untuk kita bangga dengan nikmat ini, yang patut untuk kita syukuri daripada nikmat ini. Sehingga banyak sekali daripada mungkin kerabat-kerabat kita, saudara-saudara kita, atau orang tetangga kita yang mana mereka tidak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kita. Bahkan mungkin Allah Subhanahu wa taala bukan hanya saja tidak berikan mereka nikmat, tapi mungkin saja Allah enggak pengen untuk orang-orang tersebut mulutnya mereka mengucap alhamdulillah, mengucapkan subhanallah, berzikir untuk melantunkan nama Allah, untuk bersalawat mengucap nama indah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita pengen mengetahui nikmat apa yang paling besar selama kita hidup yang Allah berikan, itu adalah nikmat kita bisa duduk di masjid-masjid Allah. Nikmat lisan ini bisa berzikir, nikmat lisan ini bisa bersalawat, nikmat akal ini yang selalu memikirkan tentang bagaimana kita nanti kelak berjumpa dengan Allah. Apakah kita pantas untuk berjumpa dengan Allah, ataukah kita pantas juga untuk berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah, nikmat demi nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan itu semua atas kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kewajiban Allah untuk memberikan kita nikmat, itu tidak ada. Semua yang Allah berikan kepada kita ini itu hanya kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kita mempunyai Tuhan yang paling baik, yang paling sayang, yang paling kasih sama kita. Juga kita diberi Nabi yang paling sayang sama kita, yang paling cinta sama kita, juga yang paling kasih sama kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ini menjadi umat yang paling istimewa, menjadi umat yang paling dimanja, menjadi umat yang paling disayang sama Allah. Bukan dikarenakan kita, tapi dikarenakan kita menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi makhluk yang paling dicinta oleh Allah, maka setiap hal yang nisbatnya dekat dengan Nabi juga paling dicinta oleh Allah. Karena Nabi adalah makhluk yang paling dimanja oleh Allah, maka setiap hal yang nisbatnya atau ada kaitannya dengan Nabi, maka hal tersebut juga bakal dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita beruntung, nisbat kita dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dilahirkan tanpa diminta, kita dijadikan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat mudah sekali diri ini ketika kita ingin menjadi hamba yang dikenal, menjadi hamba yang disayang, menjadi hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sangat mudah sekali.
Ketika kita menjadikan diri ini dekat dengan Nabi besar Muhammad, maka secara pasti Allah jadikan kita hamba yang dekat dengan Allah. Ketika kita ikatkan hati ini selalu dengan Nabi besar Muhammad, maka Allah pasti akan ikatkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekatkan diri kepada Nabi, ikat hati ini dengan Nabi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengikat hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu alhamdulillah kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita termasuk hamba-hamba yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk meraih daripada sajian-sajian yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan khusus di bulan suci Ramadan. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadisnya beliau mengatakan, "Lau ya'lamul 'ibad ma fi Ramadan," kata Nabi, kalau sekiranya kata Nabi hamba-hamba itu tahu apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan khususkan di bulan suci Ramadan, la tamannan ummati an takuna sanah kulluha Ramadan. Maka Nabi mengatakan umatku itu akan meminta kepada Allah bulan Ramadan itu jangan hanya sebulan, tapi setahun itu semuanya bulan suci Ramadan. Kalau sekiranya kata Nabi umatku ini tahu apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan untuk mereka di bulan suci Ramadan, maka ulama mengatakan bulan suci Ramadan itu adalah tanda rahmat, kasih sayang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnul Jauzi beliau mengatakan, "Lau qila li ahli al-qubur tamannau." Kata Imam Jauzi, kalau kiranya orang-orang ahli kubur itu kita bangkitkan, kemudian kita tanya orang ahli kubur itu tamannau, coba kalian itu berandai atau apa yang kalian pengenkan. Maka Ibn Jauzi mengatakan, la tamannau an takuna yauman fi Ramadan. Kalau kita bangkitkan mereka, kita tanya apa yang kalian pengen, maka kata Ibn Jauzi mereka bakal katakan, kami pengen satu hari di bulan suci Ramadan. Gak pengen dia kehidupan yang mewah, yang glamor, punya kendaraan, punya rumah, punya bisnis, punya nikmat duniawi, gak pengen. Mereka mengatakan, ya Allah, kami pengen satu hari saja, bukan jangan sebulan, satu hari saja di bulan suci Ramadan. Karena mereka tahu satu hari yang mereka lakukan di bulan suci Ramadan dengan kesungguh-sungguhannya, maka mereka bakal mendapatkan sajian yang Allah Subhanahu wa ta'ala sajikan untuk orang-orang yang benar-benar melaksanakan daripada ibadah bulan suci Ramadan. Maka hal ini tentunya dicontohkan oleh orang-orang soleh, dicontohkan oleh para guru kita, dicontohkan oleh orang-orang alim. Tentunya mereka mencontohkan hal ini bukan hanya ketika bulan suci Ramadan. Jangan kita kira, Habib Fulan mereka ngaji Quran, menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan 50 kali hatam. Satu hari, 2 kali atau apa. Itu semua mereka lakukan tentunya di luar bulan suci Ramadan. Mereka semua melakukan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan di bulan suci Ramadan. Jangan kita kira Imam Syafi'i. Kita sering dengar Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan sebanyak 60 kali hatam. Imam Syafi'i di bulan suci Ramadan menghatamkan Al-Quran 60 kali hatam. Berarti satu hari 2 kali hatam. Al-Imam Faqihil Muqaddam Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, beliau menghatamkan Al-Quran setiap hari 8 kali hatam. 4 kali hatam di siang hari, 4 kali hatam di malam hari. Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr, beliau punya wirid, rutinitas. Setiap hari beliau menghatamkan Al-Quran itu, dia punya rutinitas setiap malam dia sholat. Beliau punya rutinitas setiap malam sholat 2 rakaat cuma. Sholatnya cuma 2 rakaat. Tapi 1 rakaat di dalam sholatnya beliau menghatamkan Al-Quran 1 kali. Rakaat yang kedua beliau baca surat Al-Ikhlas sebanyak 6.000 kali. Itu semua tentunya mereka lakukan kegiatan-kegiatan mengaji, belajar, membaca hadis, bangun malam, puasa, dan yang lainnya. Itu semua mereka lakukan tentunya di luar bulan suci
Ramadan. Bukan dalam arti ketika bulan suci Ramadan mereka baru baca Quran, tidak. Di luar bulan suci Ramadan pun wirid-wirid daripada ngajinya, wiridnya, baca Qur'annya, ngajarnya, baca hadisnya, itu semua sudah mereka lakukan. Udah mereka persiapkan. Ada cerita, ada Syekh Hasan bin Saleh Ibnul Hayy. Beliau punya adik namanya Ali bin Saleh Ibnul Hayy. Dia juga punya ibu. Jadi di dalam satu rumah hidup satu orang ibu, ada juga seorang budak perempuan, kemudian Imam Hasan sama Ali ini, adik kakak. 3 orang ini, anak 2 sama ibu 1, mempunyai kegiatan setiap malam. Apa kegiatan setiap malamnya? Mereka membagi malam mereka itu dengan 3 shift. Misalnya dimulai dari jam 10, sepertiga malam pertama. Sepertiga malam pertama, Imam Hasan bin Saleh ibn Hayy ini bangun dia. Bangun, dia sholat, dia ngaji Quran. Habis sepertiga malam pertama selesai, dia bangunin adiknya, Ali. Dibangunin adiknya, kemudian dia tidur. Ali yang gantian. Ali yang sholat, Ali yang ngaji Quran. Sepertiga malam kedua habis, Ali ini, dia bangunin ibunya. Ibunya dibangunin, ibunya yang sholat, ibunya yang ngaji Quran. Jadi dari mulai sepertiga malam pertama sampai sepertiga malam terakhir, itu rumahnya itu dia hiasi dengan sholat malam dan juga ngaji Quran. Terus dia lakukan itu. Nah, sampai dia punya pembantu di rumahnya ini ngelihat daripada rutinitas tuannya setiap malam seperti itu, budak perempuan ini merasa bahwasannya inilah kehidupan orang-orang Islam mungkin. Bahwasannya setiap malam mereka sholat, setiap malam mereka ngaji, dari malam pertama sampai subuh rumah mereka itu nggak sepi dari ngaji Quran. Nah, Imam Hasan ini dia punya budak perempuan tadi, karena dia lagi nggak punya duit, budak perempuannya dia jual. Budak perempuannya dia jual ke orang lain. Ketika budak perempuannya dijual ke orang lain, waktu tiba budak ini mengetahui bahwasannya tuan dia yang lama bangun jam sekarang ngaji Quran. Ketika dia ke tuan yang baru, dibangunin tuan yang barunya sama dia. Ketika dibangunin, tuan yang barunya bilang, ngapain dibangunin anak? Kata budak perempuan tadi, ya ini udah waktunya sholat, waktunya baca Quran. Kata tuannya tadi, udah azan subuh belum? Kata budak perempuan tadi, ya belum azan subuh. Ini mungkin baru jam 10, baru jam 11. Belum azan subuh. Kata buat tuan dia yang baru, ente jangan bangunin anak, kecuali waktu subuh. Nah, baru paham budak perempuan ini. Enggak semua orang muslim kayak gini. Enggak semua orang tuh kayak gini. Cuman di tuan saya yang lama itu, setiap malamnya pasti ngaji Quran. Juga akhirnya dia minta izin, dia pengen pergi ke tuan dia yang lama. Ketika dia sampai ke Imam Hasan, dia bilang, wahai Imam, laqad bi'tani ila qaumin su', kata dia. Wahai Imam, kau ini telah jual aku ke kaum yang jelek. Ke kaum yang jelek. Orang bangun waktu subuh bagi mereka itu bukan sesuatu hal yang bagus. Mereka jadi rutinitas yang baik ini mereka lakukan walaupun di luar bulan suci Ramadan. Mereka tahu, mereka mempersiapkan diri mereka untuk hal-hal yang akan berat nanti datangnya di yaumul qiyamah. Kita baca ini ayat Quran. Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Inna haula yuhibbunal ajilata wa yazaruna wara'ahum yawman tagila. Inna haula yuhibbunal ajilah. Mereka orang-orang kafir, orang yang lalai kepada Allah, yuhibbunal ajilah. Mereka cuma pengen cinta hidup di dunia saja. Wa yazaruna wara'ahum yawman tagila. Tapi mereka enggak hiraukan bahwasannya setelah kehidupan dunia ini, yawman tagil, mereka bakal dapatkan hari yang sangat berat, kata Allah Subhanahu wa taala. Azab kuburnya belum. Di yaumul mahsyarnya belum. Di bagian-bagian tahapan-tahapan nanti yang Allah siapkan nanti sajikan sebelum orang itu masuk ke surga, daripada mizannya, hisabnya, jembatan sirat mustaqimnya, itu semua bakal mereka lewatkan. Wa kana wara'ahum yauman tagila, hari yang berat. Yang orang-orang soleh mereka mempersiapkan hari itu untuk mempersiapkan hidup mereka ngaji, baca Quran, sholat malam, karena mereka mengetahui wa kana wara'ahum yauman
Ya gila. Bakal ada hari yang berat nanti yang bakal menanti mereka. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali rahmatnya Allah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad yang hidupnya sama Nabi, sholat berjamaahnya sama Nabi, majlisnya sama Nabi, berperangnya sama Nabi, berkorban sama Nabi. Mereka mati syahid, bapak mereka mati, ibu mereka mati, anak mereka mati, semuanya mereka perjuangkan untuk Nabi besar Muhammad, tapi mereka masih takut. Apakah mereka layak masuk surganya Allah? Apakah mereka pantas lewat mizannya Allah? Apakah mereka pantas melewati daripada jembatan siratnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Abi Rawahah. Sahabat Nabi ada namanya Abdullah ibnu Abi Rawahah. Abdullah ibnu Abi Rawahah ini pada suatu saat di momen tertentu Nabi besar Muhammad SAW memanggil semua sahabatnya. Tentunya di masjid Nabi dipanggil semua sahabat. Kemudian Nabi katakan kepada sahabat bahwasannya kita akan pergi perang kata Nabi. Kita pergi perang kata Nabi. Dan Nabi bilang yang memimpin perang kata Nabi pada saat ini komando atau komandan perangnya itu adalah Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah. Panglima perangnya Zaid bin Harisah. Dan Nabi katakan, kalau kiranya Zaid bin Harisah meninggal, kata Nabi, maka akan digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dan kalau Ja'far bin Abi Thalib meninggal, kata Nabi, bakal digantikan oleh Abdullah ibnu Abi Rawahah. Dan kalau Abdullah ibnu Abi Rawahah meninggal, kata Nabi, maka terserah umat Islam pada saat itu mereka memilih siapa panglima yang pantas untuk memimpin umat Islam. Nama peperangannya disebut dengan Mu'atah. Ada nama tragedi perang Ghazwah Mu'atah namanya, peperangan Mu'atah. Abdullah ibnu Abi Rawahah ini ketika mendengar bahwasannya Nabi besar Muhammad memerintahkan mereka untuk berperang, dan Nabi menyebutkan panglima yang pertama Zaid bin Harisah. Kalau Zaid bin Harisah meninggal digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far bin Abi Thalib meninggal digantikan oleh Abdullah ibnu Abi Rawahah. Abdullah ini pulang ke rumah. Kemudian ketika dia sampai ke rumah dia nangis sampai istrinya ngelihat suaminya ini nangis, ikut nangis. Ditanya sama istrinya, wahai suamiku, apa yang membuat kamu menangis, kata istrinya. Suaminya bilang, kami tadi dipanggil sama Nabi. Dan Nabi nyuruh kami perang. Dan Nabi mengatakan yang memimpin Zaid bin Harisah. Kalau Zaid bin Harisah meninggal digantikan oleh Ja'far. Kalau Ja'far meninggal digantikan oleh aku. Kalau aku meninggal digantikan oleh pemimpin yang lain. Dan Abdullah katakan dengan ucapan Nabi tersebut kami yakin kami semuanya bakal mati. Bakal mati karena sahabat yakin apa yang diucapkan dari Nabi itu sampai daripada Allah. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ketika Nabi udah ngatakan Zaid bin Harisah, kalau Zaid bin Harisah meninggal digantikan oleh Ja'far, kalau Ja'far meninggal digantikan oleh Abdullah bin Abi Rawahah, kalau dia juga meninggal digantikan oleh umat muslim yang lain. Mereka bertiga yakin semuanya bakal mati. Yakin semua bakal mati. Istrinya, bukannya istrinya ngelarang suaminya, tahu suaminya bakal mati, bukannya dilarang, bukan. Tapi istrinya bilang, ya bukankah kalian para sahabat ini menginginkan semuanya mati syahid? Bukannya mati syahid itu semuanya keinginan kalian? Kata suaminya, memang kami ini pengen semuanya mati syahid. Tapi kata Abdullah bin Abi Rawahah, pada saat ini aku teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hasmam maqdiyah. Aku teringat dengan firman Allah bahwasannya setiap daripada orang, kata Allah, kita semua bakal pasti hatmam, kata Allah, bakal melewati daripada jembatan siratnya Allah Subhanahu wa taala pasti. Dan aku tak yakin apakah aku termasuk orang yang bisa melewati daripada jembatan siratnya Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ini sahabat yang sudah dijanjikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pasti melihat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
bersenandung qasidah itu di depan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pun masih ada kekhawatiran mereka. Apakah mereka termasuk orang yang bisa masuk surga dengan syafaatnya Nabi, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, atau mereka tergelincir di jembatan sirat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat mereka menangis. Itu yang membuat mereka menangis. Rasa khawatir mereka. Apakah mereka selamat dari apa yang Allah siapkan nanti di hari kiamat kelak atau tidak. Maka oleh karena itu, di kesempatan yang begitu mulia ini, di hari-hari yang begitu banyak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemuliaan, keagungan, keistimewaan yang tiada taranya, jangan kita sia-siakan. Maka mari kita persiapkan untuk yauman tagila, untuk hari yang begitu berat kelak. Kita siapkan di dunia ini agar kita bisa melewati hari yang berat-berat tersebut, agar kita bisa selamat dari kubur, selamat dari yaumul mahsyar, selamat daripada mizan, selamat daripada sirat, dan kita bisa termasuk umat yang bisa mendapatkan telaga Al-Kautsar yang ditunggu oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi nunggu kita. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, nanti di hari kiamat kelak, hari yang begitu dahsyat, wahai Rasulullah, di mana kami bakal dapat nemui kamu, wahai Rasulullah? Itu semua udah dipikirkan sama sahabat. Dan kita ini enaknya umat yang sudah dikasih tahu sama Nabi titik-titik di mana Nabi itu bakal nunggu kita. Nabi itu bakal nunggu kita, dan Nabi di mana Nabi itu bakal nolong kita. Jadi kalau kita pengen di hari kiamat minta pertolongan Nabi, kita udah tahu. Nabi bilang, kalian bakal temukan aku di mizan. Kemudian sahabat bilang lagi, wahai Rasulullah, kalau kiranya kamu tidak ada di mizan, kami bakal temukan kamu di mana, wahai Rasulullah? Kata Nabi, kalian bakal temui aku di sirat. Dan sahabat tanya lagi, kalau nggak ada di sirat? Kata Nabi, kalian bakal temui aku di Al-Haud, telaga Al-Kautsar. Yang mana di situ kita bakal disambut oleh Nabi, bakal disambut oleh keluarga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang dapat daripada minuman tersebut dengan wadah yang sudah disiapkan Nabi. Ada juga orang yang dapat daripada air tersebut langsung dari tangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dituangkan kepada mulut orang tersebut. Tergantung mana banyak ikatan hati ini kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang selalu hidupnya terikat dengan Nabi, akhlaknya akhlak Nabi, kehidupannya seperti kehidupan baginda Nabi besar Muhammad, sunnahnya Nabi tidak pernah dia lewatkan. Apa yang disuruh sama Nabi dia lakukan, apa yang tidak disenangi oleh Nabi tidak dia lakukan. Maka itu semua akan menjadi jaminan bagaimana di akhirat kelak kita dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Sungguh rugi orang yang hidup di surga tapi dia tidak bisa melihat muka indah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sahabat itu, berapa banyak sahabat yang sampai sakit, yang sampai pucat mukanya, yang sampai nangis terus-menerus karena mereka memikirkan. Mereka bilang sama Nabi, wahai Rasulullah, kalau kiranya kami juga masuk surga, tapi surga yang kami masuki sama surga yang kamu tempati itu berbeda, wahai Rasulullah. Karena Nabi, namanya Nabi, apalagi Nabi yang paling mulia, pasti diposisikan oleh tempat yang paling tinggi. Ini ditakuti oleh sahabat, karena mereka takut mereka tidak bisa melihat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib tadi yang kita sebut cerita tadi, meninggal di peperangan Mu'attah. Itu dia punya kaki terpotong, dia punya tangan terpotong, sampai diriwayatkan dari luka tebasan pedangnya, tusukan tombaknya atau panahnya itu di badan dia itu ada 72 luka. Di badannya Ja'far bin Abi Thalib. Beliau meninggal dalam keadaan berpuasa,
Ketika itu Allah Subhanahu wa taala angkat ruhnya ke langit, Allah masukkan dia ke surga, Allah ganti kedua tangannya dengan sayap. Sehingga Ja'far bin Abi Thalib Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk keliling-keliling surga. Allah kasih dia kesempatan untuk keliling surga. Ketika dia udah keliling surga, dia lihat bidadarinya seperti ini, dia lihat sungainya seperti ini, dia lihat keindahan surga, dia bilang sama Allah, "Ya Allah, aku bosan ya Allah." Bosan. Padahal surga itu sesuatu hal yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga itu yang kalau kita mau pandang dengan mata kita sekarang dunia ini nggak mungkin kita bisa pandang. Mau kita kiaskan hiasi surga seperti apa itu nggak mungkin bisa menyamai dengan kenikmatan yang Allah siapkan nanti di surga. Ini Ja'far bin Abi Thalib sudah Allah beri dia spesial, Allah gantikan dengan kedua sayap sehingga dia bisa berkeliling surga dengan para malaikat tadi. Ketika dia ngelihat surga itu, bosan dia. Dia bosan. Ditanya sama Allah, "Kenapa kau bosan?" Kata Ja'far bin Abi Thalib, "Ya Allah, surga yang kau siapkan pada saat ini tidak ada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nabi masih hidup. Nabi masih hidup. Nabi masih ada di kota Madinah. Surga tanpa Nabi enggak elok ya Allah. Surga tanpa Nabi enggak indah ya Allah. Surga tanpa Nabi enggak istimewa. Maka kata Ja'far bin Thalib, "Ya Allah, izinkan saya. Saya pengen turun ke bumi, saya pengen mandang muka indahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Allah izinkan. Allah izinkan dia turun ke muka bumi. Pada saat itu Nabi lagi duduk sama sahabat kayak gini. Nabi bilang, "Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," kata Nabi. Kata sahabat, "Wahai Nabi, kamu ini jawab salam siapa? Enggak ada yang datang." Enggak ada yang datang. Kirim jawab salam siapa? Kata Nabi, "Datang kepada kita Ja'far bin Abi Thalib bersama beberapa malaikat," kata Nabi. Datang kepada kita Ja'far bin Abi Thalib bersama beberapa malaikat yuqri'ukumussalam. Ja'far bin Abi Thalib memberi kalian salam. Maka di tempat yang paling indah pun ketika tidak ada Nabi maka tidak menjadi cantik, tidak menjadi indah, tidak menjadi istimewa. Maka kalau kita pengen jadikan hidup kita ini istimewa, maka hiasi hidup kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, ibu-ibu bapak-bapak yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sekali lagi jangan kita sia-siakan kesempatan kita di bulan suci Ramadan ini. Kalau kita pengen mendapatkan daripada rahmat Allah, kita pengen mendapatkan ampunan Allah, kita pengen mendapatkan daripada pembebasan api neraka yang Allah Subhanahu wa taala bebaskan hambanya setiap malam bulan suci Ramadan sampai malam terakhir bulan suci Ramadan, maka kita harus melakukan apa yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi mengatakan, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa fi riwayatin wa ma ta'akhkhar." Nabi mengatakan barang siapa orang yang mendirikan daripada bulan suci Ramadan iman, yang mana dia yakin bahwasannya memang bulan suci Ramadan ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia, wahtisab, dan dia hanya mengharapkan pahala, ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut orang yang akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya yang lalu ataupun yang akan datang. Maka kita jaga nilai daripada ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Jangan kita kotori dengan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa memperbanyak berbuat taat di bulan suci Ramadan, jangan sekali-sekali kita berbuat maksiat di bulan suci Ramadan. Agar kita berharap di bulan yang penuh dengan barakah ini, kita bisa mendapatkan ampunannya, mendapatkan rahmatnya, mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena rugi atau celaka bagi orang yang mendapati bulan suci Ramadan tapi dia punya dosa tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah diriwayatkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menaiki daripada mimbarnya, di situ Nabi mengucapkan amin. Di tangga pertama Nabi ucapkan amin.
Di tangga kedua Nabi ucapkan amin. Di tangga ketiga Nabi juga ucapkan amin. Sehingga membuat sahabat bingung dan bertanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanya sahabat, ya Rasulullah, ketika kamu naik mimbar tadi kami dengar kamu mengucapkan amin. Maka Nabi mengatakan, ketika aku naik mimbar di tangga pertama tadi, datang kepadaku malaikat Jibril. Dan Jibril berkata kepadaku, celaka bagi orang yang ketika dia mendapati kedua orang tuanya atau salah satu daripada mereka masih hidup, tapi dia tidak berbakti kepada kedua orang tua. Nabi ucapkan amin. Didoakan sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diriwayatkan salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala dahulukan sebelum di surga, Allah dahulukan di dunia, itu hanya nikmatnya anak berbakti kepada kedua orang tua. Dan salah satu azab yang Allah dahulukan sebelum di akhirat, Allah dahulukan di dunia, itu hanya azab bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Maka ketika kita mendapati kedua orang tua kita masih hidup, maka haknya kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian Nabi bilang, yang kedua kata Nabi, Jibril mengatakan kepada aku, kata Nabi, celaka juga bagi orang yang mendapati bulan suci Ramadan, tapi ketika keluar daripada bulan suci Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi katakan amin. Jadi lebaran itu bukan untuk orang yang hanya pakaiannya baru saja, makanannya enak-enak, bukan. Tapi lebaran itu bagi orang yang dosanya diampunkan oleh Allah. Makanya kan ada pepatah mengatakan laisal id liman labisal jadid walakinnal id liman ta'atuhu tazid. Laisal id bukan hari raya. Liman labisal jadid untuk orang yang berpakaian baru. Tapi hari raya itu liman ta'atuhu tazid, bagi orang yang taatnya bertambah kepada Allah. Laisal id liman tajammala bil malbus wal markub, innamal id liman ghufirat lahu dzunub. Hari raya itu bukan orang yang hanya berelok-elok dengan pakaiannya, kendaraannya. Tapi hari raya itu bagi orang yang liman ghufirat lahu dzunub, orang yang dosanya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita naikkan daripada kualitas dan kuantitas ibadah bulan suci Ramadan ini dengan kita menjaga hati kita, menjaga lisan kita, menjaga mata kita, menjaga anggota badan kita, jangan sampai mereka semua berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita hiasi lagi dengan tarawihnya, kita hiasi lagi dengan baca Qur'annya, kita hiasi lagi dengan salat malamnya, kita hiasi lagi dengan hal-hal yang baik agar ibadah Ramadan ini ketika kita keluar, kita punya dosa diampunkan oleh Allah, kita bisa mendapatkan rahmat Allah, kita juga bisa dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, ibu-ibu, bapak yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya segini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga ini semua bermanfaat dan duduknya kita di sini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca apa habis selesai? Allahumma nanya. Terserah, boleh. Boleh. Yang kedua, pertanyaannya itu mati sakit, ada mati dalam badan husnul khotimah. Apakah orang ini masih melewati dihisab dan melewati lisan atau bagaimana? Udah. Dua. Tentunya namanya kita ini sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala segalanya. Yang laki-laki yang sudah menikah tentunya dan dia mempunyai istri yang soleha juga,
Tentunya Allah Subhanahu wa taala bakal menghiasi istrinya itu lebih bagus daripada bidadari. Jadi jangan takut bini ketika lakinya bertakwa, soleh, masuk surga, Allah siapkan bidadari kalah cantik. Jangan takut kalah cantik. Semua jadi yang bini itu bakal lebih cantik lagi dari bidadari. Dan juga perempuan juga bakal disiapkan oleh Allah lakinya lebih bagus lagi. Kalau dia menikah, Allah Subhanahu wa taala kasih dia suaminya tadi. Tentunya dengan nikmat-nikmat yang lain yang kita tidak bisa bayangkan. Yang Allah siapkan nanti untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dia ada bidadara atau apa kita tidak tahu. Mungkin Allah menjodohkan dia sama laki-laki yang belum kawin, itu juga patah. Intinya tidak merugi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah siapkan yang terbaik untuk dia. Adapun orang yang mati syahid, tentunya walaupun dia mendapatkan daripada janji masuk surga dan yang lainnya, hal-hal yang seperti itu, hisab, sirat dan yang lainnya, itu adalah hal-hal yang pasti yang bakal kita lewat ke. Makanya orang yang banyak amal, maka dia bakal beda cara untuk melewati sirat. Ada orang yang melewati sirat dengan jalan, ada orang yang melewati sirat dengan lari, ada orang yang melewati sirat seperti kuda, ada orang yang melewati sirat seperti petir, ada orang yang bisa melewati seperti kilat. Tergantung amal. Semakin besar amal kita, semakin cepat kita melewati daripada hal-hal yang sudah Allah Subhanahu wa taala siapkan. Dan memang ada janji Allah untuk umat Nabi, sebagian daripada kita bakal masuk surga tanpa hisab. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk umat yang masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi? Ya. Nyambung dari pertanyaan Heeh. bahwa kalau itu kita itu soleha, nah kalau waktu dulu mungkin biasa-biasa baik. Bisa tadi nala kebidadari tadi, cantikan di sana, berubah dia lagi di sana. Berubah atau tidak itu cara Allah nanti yang akan ini itu kan. Kita kalau nak tahu kita tunggu di surga. Kita tidak tahu bakal cak mano. Tapi yang namanya hati, Allah intinya Allah bakal tampak ke uang yang kita cintai seperti bini kita tadi, Allah bakal tampak ke dia cantik di mata kita. Namanya cantik itu kan relatif. Terkadang ada orang ini bilang perempuan ini cantik, ada yang bilang juga tidak. Dan tadi Nabi mengatakan bahwasannya hati seorang hamba ini di antara jari jemarinya Allah. Bukan maksudnya Allah punya jemari, bukan, tapi yang namanya hati itu Allah yang mengendalikan. Allah yang ngebulak-balik ke hati kita. Mungkin orang hati ini paginya keras, malamnya bisa lembut. Makanya banyak uang yang sore dia beriman, besok paginya dia kafir. Atau orang yang paginya kafir, sorenya dia beriman. Makanya Nabi mengatakan kita harus baca doa ya mughallibal qulub, sabit qalbi ala ini wahai zat yang membulak-balikkan hati, sabit qalbi, mantapkan hatiku ini di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu caranya Allah Subhanahu wa taala yang bakal Allah siapkan nanti untuk kita di surga. Intinya kita siapkan dulu diri kita biar bisa masuk surga. Jangan kita cuma banding. Aku dapat apa, bini aku dapat apa, bini aku bakal secantik apa. Tapi kalau kita tidak beramal seperti orang surga, mimpi kita aja itu. Mimpi. Intinya di surga itu nggak ada yang nggak enak tuh nggak ada. Semua yang di surga itu pasti enak, nikmat, pasti nikmat, nggak ada lagi istilahnya di surga itu kita bakal ngerasa kelapar, bakal ngerasa kehaus, hati. Dakati nikmat di atas nikmat. Intinya sekarang kita siapkan diri kita, keluarga kita, galo-galonya bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Udah Ya udah. Itulah. Mana?
Seperti apa kejadian beliau? Tentunya orang yang meninggal di bulan suci Ramadan, termasuk apa yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah mengatakan, "Utiyat ummati fi syahri Ramadan khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Nabi mengatakan diberikan kepada umatku 5 perkara di bulan suci Ramadan yang tidak Allah berikan kepada umat-umat yang lain. Apa satu daripada perkara tersebut? Nabi mengatakan, Allah Subhanahu wa taala bilang kepada surga, "Ista'iddi wa tazayyani." Allah bilang sama surga, "Wahai surga," kata Allah, "siap-siap kau," kata Allah. Bercantik-cantik, berhias-hias, berwangi-wangi, kata Allahnya. Mungkin saja, kata Allahnya, di bulan suci Ramadan ini ada hamba-hamba aku, kata Allah, yang mati. Nah, ini sebuah tanda bahwasannya orang yang meninggal di bulan suci Ramadan secara umum itu masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan tadi tergantung bagaimana cara dia menyambut atau melaksanakan daripada ibadah bulan suci Ramadan. Tidak gala-gala uang yang mati di bulan suci Ramadan, mati dalam keadaan husnul khatimah. Lihat, kalau memang dia betul-betul di dalam bulan suci Ramadan dia taat kepada Allah, dia hidupkan malamnya dengan tarawihnya, witirnya, tahajudnya, baca Qur'annya, dia jaga mulutnya, jaga lisannya, semuanya dia lakukan semua sehingga ibadah Ramadan itu zahir batin diterima oleh Allah. Orang tersebut masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang tadi di bulan suci Ramadan dia minum bir, dia batal, dia ngerokok, dia di tengah-tengah orang, di depan orang rame, dia ngerokok, dia makan, dia apa? Itu orang yang tahik hurmatullah, yang meremehkan daripada keagungan Allah. Itu musuhnya Allah, mati, bukan mati husnul khatimah. Tapi mati dalam keadaan yang tidak baik. Itu baik. Masa uang mati negok bir di bulan Ramadan husnul khatimah ini. Itu udah sesuatu hal yang tidak baik, udah jelas. Kalau kita pengen mati dalam keadaan yang baik, hidup juga setiap hari kita harus melakukan hal yang baik. Karena kematian seseorang itu tergantung apa yang dia lakukan selama dia hidup. Kalau kita pengen mati dalam keadaan sholat, kita banyak sholat. Kalau pengen mati dalam keadaan baca Quran, banyak baca Quran. Itu baik. Dan yang penting kita dapat udah poin dari Nabi, orang yang betul-betul melaksanakan bulan suci Ramadan, ketika dia mati di bulan suci Ramadan, maka dia masuk surga. Jadi kalau kita pengen mati dalam keadaan husnul khatimah, minta mati dalam keadaan bulan suci Ramadan. Tapi jangan tahun ini ya. Jangan tahun ini. Kita minta sama Allah mati nyoba di bulan suci Ramadan. Tapi minta panjang umur. Amal lah banyak, jariyah lah banyak, lah pacak ngewagap tanah dan lainnya. Baru kita minta kepada Allah mati dalam keadaan husnul khatimah, khususnya di bulan suci Ramadan. Kalau bisa di malam-malam witir atau di malam 15 Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi? Ada. Nabi mengatakan apa? Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idgum minan nar. 1 sampai 10 rahmat, 10, 11 sampai 20 maghfirah, ampunan Allah. Allah ngampuni segala dosa kita. Tapi selagi masa ada kaitan kewajiban yang kita tinggalkan, maka hukumnya wajib untuk kita godok. Wajib untuk kita godok. Seperti kita punya puasa yang tidak kita belum kita batal tanpa uzur ataupun ada uzur dan kita ada waktu untuk menggodok belum kita godok, kita wajib godok. Salat juga wajib untuk kita godok. Ataupun ada hak-hak adami yang kita pakai atau wong yang kita mbek tanpa haknya, utang atau orang yang kita zalimi, itu semua dosa-dosa yang wajib bagi kita untuk meminta ampun kepada orang tersebut. Kalau kita ada ngembek harta wong, kita wajib minta ridho dari dia. Kalau kita bisa bayar, kita bayar. Kalau kita tak bisa bayar, kita minta maaf, minta uang itu rela ke. Kalau dia lah mati ahli waris, kalau ahli warisnya lah tak katik lagi,
Maka kata Imam Ghazali, perbanyak amal. Banyak amal kita. Jadi agak kalau kita di akhirat kelak bakal diembek amal kita oleh wong, amal kita masih banyak. Itu. Kalau masalah solat itu tidak kata istilah itu ampunan tanpa harus digodok. Tetap kewajiban kita untuk menggodok solat. Kewajiban kita menggodok puasa itu tetap, bahkan godoknya solat itu tidak pacak diganti. Godoknya solat itu tidak pacak diganti. Tidak boleh anak kita nyolat buat kita. Atau kita ngupah uang untuk nganti solat kita. Tidak baca. Jadi cak itu. Kalau kita masih hidup, selagi mata masih bergerak, hati masih baca UBK, wajib kita sholat. Ada lagi tak? Udah selesai? Jadilah. Dah. Ya, bismillah. Biasanya memang ada pertanyaan tak ada? Oh, ya sudah. Jair. Allahumma ij'al jam'ana. Ya Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. Allahumma bihaqqil Fatiha, sirril Fatiha, bi karamatil Fatiha, bi haqqi ma unzila 'alaihi al-Fatiha. Iftah lana babal khair waj'al lana min ahlil khair. يا من وفق أهل الخير للخير وعانهم عليه وفقنا اللهم للخير وعنا عليه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا الله ada lepas tak? Ada.